Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Gita Zahrani, Nur Hidayatul Iman, Nurul Fitriani, dan Yunita Anggraini. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Bahan Alam dengan dosen pengampu Ibu Baini Lestari Ningsih SPD MSc. Pada video kali ini kami akan memaparkan tentang screening fitokimia dari senyawa steroid. Adapun poin-poin yang akan kami bahas pada video ini antara lain pendahuluan, fungsi dari uji steroid, prinsip uji steroid, skema kerja, mekanisme, dan hasil positif dari uji steroid serta kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Apa sih senyawa steroid itu? Jadi bisa dilihat pada gambar, itu merupakan struktur senyawa dari steroid, di mana steroid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang dikenal dengan 4 cincin kerangka dasar yang menyatu. Kenapa sih kita harus mengetahui dan mempelajari senyawa steroid? Nah, ternyata senyawa steroid dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pada hewan, biasanya senyawa steroid berhubungan erat dengan hormon dan aktivitas biologis lainnya. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan, pada umumnya mengandung steroid yaitu berupa sterol. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi yang sudah memiliki batang, daun, bunga, dan lain sebagainya, itu mengandung senyawa steroid berupa pitosterol seperti sitosterol, stigmasterol, dan kompesterol. Steroid juga merupakan salah satu golongan senyawa yang berperan cukup penting dalam dunia medis. Lebih dari 150 golongan senyawa steroid terdaftar sebagai obat-obatan. Dalam dunia medis, steroid digunakan sebagai bahan obat dan kontrasepsi. Misalnya, androgen merupakan salah satu hormon dari steroid yang dapat menstimulasi organ seksual jantan. Kemudian estrogen dapat menstimulasi organ seksual betina. Ada juga senyawa adrenokortikonoid dapat mencegah peradangan dan rematik. Selain itu, ada senyawa stigmasterol dapat menurunkan kolesterol darah, menghambat penyerapan kolesterol usus sehingga dapat menghambat penyebaran kanker usus besar dan kolesterol hati. Steroid juga memiliki berbagai macam bioaktivitas seperti anti kanker, antibakteri, antimikroba, antimalaria, antioksidan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang apa sih fungsi dari uji steroid itu. Nah, yang pertama, uji steroid itu adalah untuk mengetahui kandungan senyawa steroid yang terkandung pada tumbuhan. Hal ini didasarkan pada penelitian oleh Ningsih dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, yang kedua yaitu untuk menentukan kandungan senyawa aktif yang terkandung pada tumbuhan sehingga nanti dapat digunakan sebagai obat dalam berbagai macam penyakit. Hal ini didasarkan pada penelitian dari Sani dan kawan-kawan pada tahun 2008. Oke, di sini kita akan melihat terkait dengan apa sih prinsip dari uji steroid itu. Nah, prinsip dari uji steroid itu adalah kondensasi atau pelepasan H2O dan penggabungan dengan karbokation, di mana hal ini didasarkan pada dua metode, yaitu metode Lieberman dan Bouchard. Hal ini juga didasarkan pada kemampuan dari senyawa steroid itu untuk membentuk warna dengan pelarut H2SO4 dan pelarut asetilglasial dan membentuk warna hijau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja untuk uji fitokimia steroid, di mana terdapat 2 tahap, yaitu ekstraksi dan uji fitokimia steroid sendiri, di mana ekstraksi ini dilakukan menggunakan metode macerasi, di mana serbuk tanaman dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan 96% etanol 96% dengan perbandingan 1:2, sehingga serbuk tanaman itu tertutupi oleh etanol, kemudian diaduk dan didiamkan selama 1x24 jam. Kemudian menghasilkan ekstrak etanol, di mana ekstrak etanol kemudian diuapkan dengan retori evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius hingga mendapatkan ekstrak yang pekat. Kemudian tahap kedua, uji fitokimia steroid, di mana tahap uji fitokimia steroid ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya steroid pada sampel atau ekstrak yang digunakan. Kemudian uji fitokimia ini menggunakan 2 reagen, yaitu reagen asam asetat anhidrat dan H2SO ditambahkan H2SO4 pekat. Kemudian reagen kedua yaitu H2SO4 pekat saja. Untuk uji fitokimia ini, yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi. Kemudian setiap tabung reaksi dimasukkan 1 ml ekstrak yang pekat. Kemudian ditambahkan setiap tabung reaksi ditambahkan dengan reagen
yang berbeda-beda. Untuk tabung pertama kita masukkan reagen H2SO4 pekat. Yang untuk tabung kedua kita masukkan reagen asam asetat anhidrat ditambah dengan H2SO4 pekat. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi pada kedua tabung reaksi tersebut, apakah ada terjadinya perubahan warna atau tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi senyawa steroid, di mana senyawa steroid direaksikan dengan asam sulfat membentuk ion karbonium, lalu direaksikan dengan sulfur trioksida membentuk kation pentaenilik. Kemudian senyawa kation pentaenilik direaksikan dengan sulfur dioksida membentuk asam kolestaheksan sulfonat yang berfungsi sebagai antimikroba, yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengobati asam urat, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kencing manis, diare, dan sakit mah. Baik, untuk hasil positif uji fitokimia yang sudah dilakukan, saya akan menjelaskan bahwa untuk tabung reaksi pertama menyatakan bahwa positif mengandung steroid karena terjadinya perubahan terbentuk cincin berwarna hijau. Sedangkan untuk tabung reaksi kedua dinyatakan positif mengandung steroid karena terjadinya perubahan dari warna kuning bening menjadi biru atau hijau pekat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji metode untuk uji steroid. Itu terdapat dua metode, yaitu metode pertama uji Lieberman-Burchardt, di mana Lieberman-Burchardt ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan steroid pada sampel ekstrak yang menggunakan reagen asam asetat anhidrat dengan ditambahkan H2SO4 pekat, di mana hasil positifnya itu terbentuk berubah warna menjadi hijau atau biru tua. Metode selanjutnya yaitu metode Salwowski, di mana metode Salwowski ini menunjukkan ada tidaknya terpenoid atau steroid pada sampel menggunakan ekstrak menggunakan reagen H2SO4 pekat saja, di mana hasil positif yang dihasilkan yaitu terbentuknya cincin berwarna hijau. Untuk terpenoid terbentuk cincin berwarna. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari pemaparan yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa screening fitokimia senyawa steroid dapat dilakukan dengan ekstraksi dan screening fitokimia dengan hasil uji positif yang ditandai dengan perubahan warna sesuai dengan metode yang digunakan. Seperti uji yang pertama yaitu uji Salkowski, itu ditandai dengan cincin berwarna hijau. Kemudian ada uji Lieberman-Burchardt, itu ditandai dengan berubahnya menjadi warna hijau biru yang intensitas. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.